Baik, kali ini saya akan berbagi informasi perihal persyaratan umum yang perlu kalian lengkapi atau lakukan jika ingin menjadi honorer atau PPNPN di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, seperti pada pengadilan negeri dan atau pengadilan agama. Namun sebelum itu, kalian perlu tahu bahwa pengadaan honorer atau PPNPN di lingkungan Mahkamah Agung atau badan peradilan yang berada di bawahnya itu dapat dilakukan ketika ada PPNPN atau honorer yang diberhentikan atau mengundurkan diri atau sudah habis masa kontrak kerjanya. Dan tentunya itu semua juga harus atas persetujuan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikut 9 syarat umum untuk bisa mengikuti seleksi pengadaan honorer atau PPNPN di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Yang pertama adalah WNI, warga negara Indonesia. Jadi untuk WNA masih belum bisa memenuhi syarat ya. Jika ingin menjadi honorer di pengadilan, maka WNA tersebut harus menjadi WNI terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Biasanya ini nanti dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari puskesmas ataupun rumah sakit setempat. Dan juga biasanya nanti diminta surat keterangan bebas dari narkoba. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu berkelakuan baik. Untuk poin ini nanti dibuktikan dengan SKCK, yaitu surat keterangan catatan kepolisian. Nah, untuk SKCK sendiri biasanya itu terdapat dua macam, yaitu ada SKCK yang diterbitkan oleh Polsek dan ada juga SKCK yang diterbitkan oleh Polres. Namun saya sarankan di sini bagi kalian mungkin lebih enak SKCK yang sudah diterbitkan dari Polres. Kenapa? Karena untuk SKCK yang diterbitkan oleh Polsek itu memiliki keterbatasan di wilayah tersebut, mungkin hanya di wilayah kabupaten saja ya, jika itu SKCK-nya Polsek. Namun jika Polres maka lingkupnya lebih luas ya. Kemudian syarat yang keempat yaitu harus sudah berusia 18 tahun ke atas, minimal ya usianya 18 tahun dan maksimal usianya itu 57 tahun. Karena kalau sudah 58 tahun itu adalah maksimal usia dari honorer untuk bisa menjadi honorer di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya ya. Jadi kalau sudah di 58 itu nanti akan ada pemutusan kontrak kerja jika usia honorer sudah mencapai 58 tahun. Untuk pembuktiannya usianya mungkin nanti juga dilampirkan fotokopi KTP ataupun nanti fotokopi dari kakak kalian ya. Untuk syarat yang kelima yaitu berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. SLTA itu sederajatnya itu ya kayak SMA, kemudian SMK, kemudian ada MA, Madrasah Aliyah, kemudian juga nanti ada paket C. Ini sederajat ya. Ini sederajat dengan SLTA. Untuk pembuktiannya silahkan kalian nanti lampirkan fotokopi atau mungkin ijazah aslinya jika memang diminta. Biasanya setiap ada loker itu akan dicantumkan ijazah asli atau fotokopi. Namun rata-rata yang diminta di sini adalah fotokopinya saja. Syarat yang keenam, diutamakan mampu mengoperasikan media teknologi informasi. Karena semuanya sekarang udah serba komputer ya, kerjanya sudah menggunakan media teknologi informasi. Jadi paling tidak kalian harus sudah tahu dasar-dasarnya. Lalu apa saja yang perlu kalian pelajari di komputer ini? Pada umumnya instansi ini bekerja pada Microsoft Office saja, yaitu seperti di Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, kadang-kadang juga ada Microsoft PowerPoint yang sering banget kita bekerja di situ. Di samping itu, kita biasanya juga ada aplikasi-aplikasi lain, yaitu seperti buatan dari Mahkamah Agung, Badilak, maupun dari inovasi dari Satker itu sendiri. Kita juga harus bisa mengoperasikannya, ya. Artinya tidak terlalu kaku ya. Artinya kita sudah terlihat terbiasa menggunakan komputer dan paham dengan penggunaannya ya. Jadi paling tidak kalian harus dan kalau bisa ya wajib belajar
bagaimana cara mengoperasikan komputer. Itu saja sih. Untuk selebihnya nanti akan ada tim IT khusus ya, seperti troubleshoot dan lain sebagainya. Itu mengenai software hardware nanti ada tim IT khusus kalau di pengadilan itu ya. Namun kalian juga harus tahu cara menggunakan seperti Microsoft Word dan lain sebagainya ya, harus tahu. Minimal itu harus tahu, seperti mengirim email, membuka email, membalas, dan ya seperti itulah. Itu harus tahu minimal ya. Selanjutnya, poin ketujuh yaitu disiplin dan berintegritas. Disiplin di sini kalau pada ASN disiplin itu ya paling tidak pada absensi dan pelaporan kinerja ya kalau di sini ya, karena sumber remunerasi ASN itu tokennya itu dari situ, dari absensi dan pelaporan kinerja. Namun kalian bisa terlihat menjadi disiplin jika kalian datangnya seperti kalian datang lebih awal, kemudian tidak telat. Cara berpakaiannya juga nanti bisa terlihat apakah kalian juga termasuk orang yang disiplin, juga bisa dilihat dari penampilan kalian. Jadi maksimalkan diri kalian dan persiapkan sebaik mungkin. Kemudian tadi disiplin dan integritas. Maksudnya integritas di sini adalah kalian mampu nantinya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan secara jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Karena integritas ini juga merupakan salah satu nilai utama di Mahkamah Agung. Integritas ini terdapat poin kedua di nilai utama Mahkamah Agung dengan simbol tangannya seperti ini. Ini integritas. Nanti seperti ini. Itu integritas. Jadi ada 8 nilai utama Mahkamah Agung, yang nomor 2 ini adalah integritas ya. Jadi dipersiapkan. Yang kedelapan, memiliki komunikasi yang baik. Jadi tutur sapanya, juga sopan santunnya, itu juga nanti terlihat ya dari cara bicaranya kalian. Biasanya ini paling banyak dinilai saat wawancara. Kemudian cara berpakaiannya juga dilihat ya. Terus postur bagaimana duduknya, jalannya, terus ya pokoknya semuanya akan dilihat nanti untuk kayak ini. Biasanya lagi ini ya. Jika sudah perekrutan itu sudah berjalan, nanti akan diadakan seperti 5 besar. Nah, 5 besar ini nanti akan dipanggil, kemudian diinterview secara umum dulu, dan biasanya juga ini diminta sosial medianya. Pasti kan kalau sekarang kan rata-rata udah bukan rata-rata lagi ya, semuanya sudah hampir memiliki sosial media, dan ini akan diminta. Untuk apa? Untuk dilihat postingannya, komentarnya, tanggapan orangnya, teman-temannya, semuanya akan dilihat di situ. Jadi bagi kalian yang sering menulis kata-kata yang kurang baik di sosial medianya, sebisa mungkin itu dihapus, atau jangan pernah lakukan hal yang semacam itu, memberikan komentar yang negatif, memberikan postingan yang berbau ya pokoknya yang jelek-jelek, yang kurang baik, kurang etis, itu jangan pernah diposting di sosial media. Termasuk foto-foto kalian juga kasihkan yang bagus-bagus aja, dan jangan terlalu semuanya itu dituliskan di sosial media, seperti curhat sedikit-sedikit status seperti saya lapar ya, tinggal makan aja kan, sebenarnya nggak perlu dibikin status dan seperti itu. Karena nanti jika kalian melamar kerja, ini akan menjadi sumber penilaian Anda, karena sekarang kebanyakan orang jujur itu di sosial media, lebih jujur di sosial media daripada jujur ke temannya atau masyarakat sekitar ya. Jadi mereka curhatnya di sosial media, dan juga kata-kata kalian juga bisa dilihat di sini nanti. Kelakuan baik kalian juga bisa dilihat dari komentar kalian, menanggapi itu dan lain sebagainya. Bisa saja kalian juga di inbox oleh salah satu tim penilai dengan ya mungkin bisa dikatakan menyamar ya. Bahkan yang paling pernah dirasakan itu bisa didatangi langsung ke orang-orang terdekat kalian. Kan kita punya data kalian ya, seperti KTP atau KK, itu bisa ditanyakan ke tetangga-tetangga kalian, bagaimana si A, bagaimana si B, bagaimana si C. Itu bisa untuk memaksimalkan perekrutan ini. Jadi kami dalam perekrutan di pengadilan itu benar-benar ya difilter, jadi benar-benar orang yang terbaik, yang terpilih ya, bukan ngasal. Karena kami lakukan hal yang semacam ini untuk menghindari hal-hal yang kurang baik lah istilahnya di belakang hari.
Nah, ini poinnya sangat penting sekali. Dan ini bisa juga menjadi penentuan kalian nantinya pada poin ini. Kemudian poin selanjutnya, itu poin ke-9, memiliki tinggi badan minimal 165 cm. Namun, untuk syarat yang ke-9 ini khusus ya, khusus untuk satpam atau security. Biasanya, jika ada perekrutan satpam, kami akan mengutamakan orang yang sudah memiliki sertifikat seperti Gada Pratama atau pernah mengikuti pelatihan satpam dan lain sebagainya, ya pokoknya ini yang nanti akan kami utamakan. Itulah 9 poin yang perlu kalian siapkan jika ingin menjadi honorer atau PPNPN di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, seperti di pengadilan agama ataupun di pengadilan negeri. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika teman-teman masih agak bingung, boleh diulang lagi videonya, ataupun nanti boleh dituliskan di kolom komentar. Saran dan masukannya yang positif, yang membangun, boleh dituliskan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.